Ini adalah pelajaran ke-12 dari seri Makhrij dan Sifat. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas huruf Sin, Shod, dan Zai yang mungkin dianggap oleh banyak orang sebagai bunyi yang relatif mudah karena kemiripannya dengan bunyi yang ditemukan dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Ketiga huruf ini disebut dalam bahasa Arab sebagai huruf as-sofir, yang berarti huruf siulan atau desis. Maksudnya adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan akan menghasilkan suara yang menyerupai suara desis atau siulan. Cara mengucapkan huruf as-sofir diperlukan teknik yang menyerupai siulan untuk menghasilkannya. Dan dalam mengucapkan ketiga suara ini, kita akan menggunakan ujung lidah sebagai poin utamanya. Jadi, mari kita mulai dengan huruf Sin dan melihat seperti apa teknik cara pengucapannya. Untuk menghasilkan huruf Sin, ujung lidah menyentuh gigi depan bagian bawah. Dan untuk memahaminya dengan tepat, titik mana yang harus disentuh oleh lidah, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah gigi depan bagian bawah yang terlihat dari dalam. Lidah Anda harusnya berada di sekitar bagian tengah ke bagian bawah dari area tersebut. Dan secara umum seharusnya berada di antara ujung gigi dan akar gigi. Jadi, disinilah ujung lidah Anda seharusnya berada. Sehingga, penempatan lidah ini menciptakan jalur udara kecil yang memungkinkan udara melewati atas lidah dan kemudian melalui gigi depan. Aliran udara yang melalui area sempit ini menimbulkan suara desis atau siulan. Dan seperti namanya, siulan mengharuskan Anda menemukan sweet spot atau posisi pengucapan terbaik yang memungkinkan udara keluar saat menghasilkan suara ini. Jangan terlalu sempit atau terlalu lebar, yang akan mencegah bunyi desis dari huruf tersebut tidak keluar atau tidak jelas. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bagian tengah dan bagian belakang lidah. Perhatikan bagaimana bagian tengah lidah terangkat dan bagaimana bagian belakang lidah diturunkan. Inilah yang membuat huruf Sin sebagai huruf tipis atau huruf tartib. As, as, sa, so, si. Sekarang berlanjut ke huruf selanjutnya, yaitu Zai, yang cara pengucapan hurufnya sama persis seperti huruf Sin dalam setiap aspeknya. Jadi titik artikulasinya sama, yaitu ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi depan. Dan begitu juga bentuk lidah persis seperti cara pengucapan huruf Sin. Tapi salah satu yang membedakan adalah huruf Zai adalah konsonan bergetar atau suara bersuara. Yang artinya adalah saat menghasilkan suara ini, kita perlu menggetarkan pita suara. Jadi, Sin adalah konsonan tak bergetar atau suara tak bersuara. Jadi, kita tidak menggetarkan pita suara ketika kita mengucapkan huruf Sin. Sedangkan Zai adalah suara bersuara atau konsonan bergetar. Jadi, kita perlu menggetarkan pita suara saat mengucapkan Zai. Kami menjelaskan lebih detail tentang perbedaan antara suara bersuara dan suara tidak bersuara di pelajaran sebelumnya. Jadi, pastikan Anda menonton video tersebut jika merasa perlu untuk memahami lebih lanjut tentang hal itu. Jadi, kita mengucapkan Az, az, tazakka, aziz. jadi Sin dan Zai pada dasarnya adalah huruf yang sama. Perbedaannya yaitu Sin adalah konsonan tak bergetar atau suara tak bersuara, sedangkan Zai adalah konsonan bergetar atau suara bersuara. Beralih ke huruf Shod. Dan lagi, Shod adalah huruf yang sama dengan Sin, kecuali fakta bahwa Shod adalah huruf tebal versi Sin. Dengan kata lain, jika Anda mengucapkan Sin sebagai huruf tebal, maka itu adalah huruf Shod. Jadi, ujung lidah berada pada tempat yang sama persis ketika mengucapkan huruf Sin, tetapi kali ini bentuk dari lidahnya berbeda. Bagian tengahnya, seperti yang Anda lihat, diturunkan, sedangkan bagian belakang lidah terangkat.
sehingga menimbulkan semacam cekungan yang membuat huruf shod menjadi tebal. Ini artinya, pengucapan huruf shod yang benar sangat bergantung pada bentuk bagian belakang lidah. Dan jika Anda tidak mengangkat bagian belakang lidah dengan benar, Anda akan salah mengucapkan huruf shod sebagai sin. as as sabaru sayasihim. Jadi, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa sin, shod, dan zai pada dasarnya adalah huruf yang sama persis, dengan satu variasi perbedaan kecil pada masing-masing hurufnya. Dan dari ketiganya, ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi depan bawah dari dalam, meninggalkan celah untuk udara lewat dari atas lidah dan melalui gigi depan. Sin suara tak bersuara, sementara zai suara bersuara. Sin suara tipis, sementara shod suara tebal. Dan meskipun huruf-huruf ini mungkin terdengar lebih mudah untuk diucapkan, namun ada beberapa kesalahan umum yang berhubungan dengan huruf-huruf tersebut. Kesalahan umum yang pertama adalah melibatkan gerakan bibir ketika mengucapkan huruf shod atau huruf zai. Beberapa orang mungkin menggerakkan bibir ketika mengucapkan huruf shod atau zai dalam upaya untuk membuat bunyi-bunyi ini menjadi lebih jelas atau lebih mudah. Hal ini dilakukan dengan cara menggulatkan dan mengerucutkan bibir sehingga menghasilkan suara yang berbunyi seperti Sabaru sabaru aziz aziz. Namun, sebenarnya ini adalah suatu kesalahan yang mengubah bunyi huruf tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya dihindari. Sabaru aziz. Sehingga tidak ada gerakan bibir sama sekali. Kesalahan kedua adalah menghasilkan bunyi desis yang lemah atau tak terdengar. Hal ini terjadi jika lidah tidak ditempatkan pada titik yang tepat, karena terlalu banyak menekan lidah untuk menambah titik artikulasi, atau jika lidah hampir tidak menyentuh gigi depan bawah, yang akan menghasilkan sebuah suara desis yang hampir tidak tepat atau tidak cukup terdengar, seperti as as az al masjid az zakah as salah. Jadi, teknik di sini kurang tepat, karena huruf as-sofir tidak terdengar dengan baik. Al masjid az zakah as salah. Ketiga, ketika sin berada di sekitar huruf tebal. Ini biasanya mengakibatkan suara sin terdengar sebagai huruf shod jika Anda tidak memperhatikannya dengan baik, seperti pada kalimat tuqasitu tuqasitu. Di sini, sin diucapkan sebagai huruf shod karena terpengaruh oleh huruf qaf dan huruf o. Yang keduanya merupakan huruf tebal dan seharusnya diucapkan seperti ini. Tuqasitu tuqasitu. Dan sama halnya juga dengan huruf shod. Jika berada di sekitar huruf tipis, maka bisa saja salah mengucapkan menjadi huruf sin. Apalagi jika dalam posisi kasroh, seperti pada contoh ini. Nasib nasib. Ini dikarenakan tidak cukup mengangkat bagian belakang lidah, sehingga menimbulkan suara sin seperti itu. Dan seharusnya terdengar seperti ini. Nasib nasib. Jadi cukup penting untuk mempraktekkan ketiga huruf ini secara bersamaan untuk memahami perbedaan di antara ketiganya dan juga untuk menghindari kesalahan cara pengucapannya. Jadi itulah akhir pelajaran kita hari ini. Semoga Anda mempelajari hal-hal yang baru. Jika suka dengan video ini, like, share supaya bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Sampai berjumpa lain waktu, insya Allah.